Perkenalkan, nama saya Angelica Lydia Rambunipa, NIM 2188041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah teknologi jaringan. Nah, di sini sudah ada simulasi topologi jaringan dan komputer atau PC dan juga laptop itu sudah bisa mengakses server Google, server Cisco, server Facebook, dan server Uncriswina. Nah, kita coba salah satu PC atau komputer di sini. Kita coba yang ini, desktop web browser. Kita coba facebook.com. Oke, nah kita coba untuk server Google, google.com. Kita coba server Cisco, cisco.com. Kita coba yang terakhir yaitu Uncriswina, wina.ac.id. Oke, jadi nah, yang pastinya untuk setiap PC klien atau laptop di sini tuh sudah bisa mengakses ke 4 server ini. Nah, permasalahannya adalah ketika akan ada PC atau komputer klien yang akan terhubung ke jaringan ini. Misalnya komputer tersebut lebih dari satu atau banyak. Misalnya kita terhubung di switch ini. Misalnya. Nah, kalau satu komputer saja yang terhubung, ya masih bisa untuk disetting secara manual. Tetapi jika komputer klien yang ingin terhubung ke jaringan ini, maka tidak mungkin mengatur IP address-nya itu secara manual. Nah, untuk solusi dari permasalahan ini, maka yang perlu kita lakukan adalah menggunakan metode DHCP server. Nah, di sini kita belum koneksikan ini ke switch. Nah, metode yang kita akan gunakan yaitu DHCP server. Nah, DHCP server ini berfungsi untuk memberikan penyelamatan atau memberikan IP address kepada komputer atau PC klien yang akan terhubung ke jaringan itu secara otomatis. Jadi itu akan memudahkan pekerjaan dari administrator jaringan. Nah, kelemahan jika kita mengatur PC atau komputer klien secara manual itu, maka akan menimbulkan risiko yang sangat banyak atau kekeliruan dalam memberikan alamat atau IP address ke PC klien tersebut. Nah, sekarang kita coba setting IP address. Kita setting DHCP server. Kita sudah tahu fungsinya. Nah, kita buat switch dulu. Nah, switch kita taruh di sini saja. Kita tarik dari router ISP1, lalu kita pasang DHCP server. Nah, di sini kita koneksikan dari ISP1 ke switch, lalu kita koneksikan dari switch ke server. Nah, ini kita ubah namanya jadi DHCP server. Kemudian di sini untuk interface yang dari router ISP1 ke switch ini adalah interface Giga 3/0. Nah, sebelum kita setting
untuk mengimplementasikan metode DHCP server, nah kita hidupkan dulu interface dari router ISP1 ke switch ini. Nah, di sini kita hidupkan on, lalu kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya yaitu kita pakai 192.168.25.254 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selesai. Interface atau kabel dari router ISP1 ke switch itu sudah on. Nah, sekarang kita akan setting DHCP server, yaitu dengan masuk ke service, lalu DHCP kita on service. Nah, sebelum kita lakukan itu, karena kita rencana mau menghubungkan komputer ke switch ini, maka kita lihat jaringan yang terhubung ke sini. Nah, misalnya di sini ada beberapa interface, itu mulai dari 192.168.0.124 hingga 192.168.25.254. Nah, di sini kita coba pilih salah satu dari IP dari root itu, atau disebut gateway dari jaringan yang ada, jaringan di router tersebut. Nah, saya gunakan gateway yang pertama, yaitu 192.168.0.1. Di sini akan saya setting, kita on service, lalu kita beri nama full name, kita kasih nama full 1 saja, lalu default gateway-nya ada. Gateway-nya itu adalah 192.168.0.1 dan DNS servernya itu kita lihat di sini. DNS servernya itu menggunakan 10.0.0.1. Jadi kita ikuti saja untuk kita atur di sini, yaitu 10.0.0.1. Nah, di sini kita akan setting star IP address-nya, yaitu 192.168 lalu 0.2 saja. Kita start dari 192.168.0.2 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. kita add. Nah, sudah selesai karena kita cuma mengatur untuk satu pool saja. Kita sudahi dulu. Nah, sekarang setelah kita on service, nah sekarang giliran kita memasukkan IP address untuk DHCP server secara statik. Nah, IP address-nya itu adalah kita pakai 192.168.25.210. Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu yaitu 192.168.25.254 dan DNS servernya adalah 10.0.0.1. Selesai untuk pengaturan IP address di DHCP server. Nah, sekarang kita coba koneksikan PC yang kita sudah pasang, misalnya satu di sini dan satunya di sini, tapi di switch yang sama. Kita koneksikan terlebih dahulu, misalnya oke. Lalu sekarang kita akan coba untuk
masuk ke settingan pengelamatannya. Nah, dengan cara masuk ke desktop, lalu IP configuration, kita pilih DHCP. Kita tunggu, di sini masih requesting IP address. Nah, oke, mungkin di sini masih DHCP file. Kita ulangi sekali lagi. IP configuration lalu DHCP. Nah, di sini sudah DHCP request successful. Nah, lalu kita coba untuk PC yang satunya lagi. Kita klik, lalu kita pilih desktop, pilih IP configuration lalu DHCP. Di sini masih requesting. Nah, ini sudah selesai, IP address-nya sudah disetting secara otomatis dan keterangannya DHCP request successful. Nah, sekarang karena kedua PC yang kita coba tambahkan tadi sudah memperoleh IP address-nya. Nah, sekarang kita coba kedua PC ini yang baru kita pasang untuk mengakses keempat server ini. Nah, yang pertama kita coba di PC ini, lalu pilih web browser. Web browser, kita masuk ke server google.com. Nah, sudah jadi. Lalu kita coba facebook.com. Oke. Dan ketiga cisco.com. Ya. Lalu yang terakhir uncriswina.ac.id. Ya. Untuk PC yang ini sudah bisa mengakses server-server ini. Lalu kita coba untuk PC yang ini. Web browser. Nah, kita coba uncriswina.ac.id. Go. Oke. Jadi lalu facebook.com. Oke, jadi lalu google.com. Jadi yang terakhir cisco.com. Ya, jadi untuk komputer klien yang baru saja ditambahkan di dalam jaringan itu bisa mengakses keempat server ini, yaitu server Google, Cisco, Facebook, dan uncriswina.ac.id. Nah, kesimpulannya adalah dari pengimplementasian dengan menggunakan metode DHCP server itu dalam kasus pengujiannya itu sukses. PC klien yang baru ditambahkan ke dalam jaringan itu berhasil mengakses keempat server tersebut, dan yang pastinya adalah bahwa DHCP server itu berfungsi untuk memberikan pengelamatan atau memberikan IP address kepada PC klien secara otomatis yang akan terhubung ke dalam sebuah jaringan. Demikian penjelasan saya untuk penyelesaian ujian akhir semester teknologi jaringan. Sekian dan terima kasih.